Indeks animi sermo, cara seseorang berbicara menunjukkan jalan pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Kami, tim RA Kartini dengan saya Syedi selaku pembicara pertama, Sadam Alamsyah selaku pembicara kedua, Rifan Mandala Putra selaku pembicara ketiga pada mosi perdebatan kali ini, yaitu penerapan sistem presidensial threshold di Indonesia. Demokrasi membuka peluang dan juga atmosfer untuk berkompetisi secara sehat, khususnya pemilu 2024 yang akan datang. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengisyaratkan adanya pemberlakuan sistem presidensial threshold, di mana hal ini justru bertentangan dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengisyaratkan minimal perolehan kursi dalam DPR yaitu 20% atau 25% perolehan suara secara sah dalam pemilu nasional yang telah diselenggarakan sebelumnya. Maka dari itu, berdasarkan mosi perdebatan kali ini, muncullah dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pro dan juga sudut pandang kontra. Jika meninjau dari sudut pandang pro, yang pertama, bahwa pada dasarnya akan terciptanya suatu keselarasan ataupun check and balance antara lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif dalam proses perencanaan, perancangan dan juga pengimplementasian regulasi yang telah dibentuk untuk menghindari dan juga mencegah adanya kepentingan politik baik di legislatif maupun eksekutif. Lalu yang kedua, tentu saja akan membantu berkembangnya partai politik kecil atau partai politik yang memang masih baru berkembang. Mengingat partai politik yang masih kecil dan baru berkembang tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan dukungan ataupun suara dari masyarakat ataupun kalah kursi dalam parlemen, sehingga membutuhkan rangkulan dan juga sokongan dari partai politik besar dalam suatu koalisi. Namun tidak hanya berhenti dalam argumentasi pro, terdapat pula argumentasi kontra. Yang pertama, beresiko ataupun memunculkan suatu oligarki di mana sistem pemerintahan di Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir elit politik belaka. Lalu yang kedua, pasal 43 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, yaitu hak untuk dipilih dan juga hak untuk memilih, akan sulit untuk digapai. Lalu yang ketiga, berpotensi memunculkan suatu polarisasi ataupun demokrasi yang tidak sehat, seperti adanya jual beli kekuasaan ataupun kursi pesanan. Maka dari itu penting untuk mengelaborasikan lebih lanjut argumentasi pro dan juga argumentasi kontra oleh pembicara kedua dan juga pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Lex semper David Remedium. Hukum selalu memberi obat. Dewan juri yang terhormat dan arif bijaksana yang kami muliakan, serta kawan-kawan para pemerhati hukum yang kami banggakan. Izinkanlah saya Sadam Alamsyah sebagai pembicara kedua, di mana dalam kali ini akan menyampaikan gagasan-gagasan dan argumentasi dalam sudut pandang pro terhadap mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang kami hormati, penerapan sistem presidensial threshold di Indonesia merupakan penerapan yang menggunakan ambang batas yang harus diperoleh oleh partai politik dalam pemilihan umum untuk mengajukan calon presidennya. Hal ketentuan tersebut diatur dan termaktub pula di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwasanya partai politik yang akan mengajukan calon presiden harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya ialah harus memperoleh kursi Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit 20% ataupun perolehan suara sah secara nasional paling sedikit 25% pada pemilihan umum sebelumnya. Dewan juri yang kami hormati, ada beberapa alasan utama mengapa dari sudut pandang pro mendukung penuh mosi perdebatan kali ini. Pertama, penerapan sistem presidensial threshold di Indonesia akan meningkatkan keefektivitasan antar lembaga negara. Perlu digarisbawahi dan dipertegas bahwasanya negara Indonesia menerapkan pemerintahan dengan adanya suatu pemisahan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hal ini diperkuat pula dengan adanya suatu teori trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Hal tersebut, maka dengan adanya penerapan presidensial threshold di Indonesia akan mewujudkan suatu keselarasan dan keserasian antara lembaga eksekutif yang dimiliki oleh presiden
wakil presiden, dan beserta kabinetnya dengan lembaga legislatif yang dimiliki tugas, fungsi, dan kewenangannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu yang kedua, Dewan Juri yang kami hormati, bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2009 bahwasanya Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian bahwasanya penerapan presidensial threshold ini merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam kepada eksistensi partai politik. Perlu digarisbawahi, peran penting bagi partai politik dalam suatu negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi amatlah begitu penting. Mengapa demikian? Karena partai politik memiliki peran sebagai pilar demokrasi karena penghubung antara pemerintah dengan warga negaranya. Lalu yang ketiga, Dewan Juri yang kami hormati, dengan adanya penerapan sistem presidensial threshold tersebut, maka akan membentuk suatu koalisi partai politik atau gabungan beberapa partai politik untuk mengusungkan calon presiden dan calon wakil presidennya, sehingga presiden dan wakil presiden yang terpilih akan mendapatkan basis dukungan politik yang begitu besar karena dengan adanya suatu gabungan atau koalisi partai politik, sehingga dampak baik dalam hal tersebut ialah adanya pelaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien. Lalu yang keempat, Dewan Juri yang kami hormati, bahwasanya sistem presidensial threshold ini merupakan mencirikan kepada sistem presidensial di negara Indonesia dengan adanya mekanisme checks and balance, mengimbangi dan mengawasi, ditambah dengan adanya open legal policy, kebijakan hukum terbuka yang merupakan kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk membuat suatu regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pemilihan umum tersebut. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, bahwasanya yang keenam ialah adanya membuka kesempatan yang begitu besar kepada partai politik yang baru agar dapat berkembang dengan partai politik yang besar dengan adanya suatu kolaborasi melalui koalisi, sehingga dengan adanya penerapan presidensial threshold tersebut ini akan menjadi keuntungan bagi partai politik yang baru ataupun partai politik yang kecil untuk dapat berkembang bersama melalui kolaborasi. Oleh karena itu, dalam hal kali ini kami menawarkan gagasan yang solutif dan inovatif mengenai mosi perdebatan kali ini, bahwasanya penerapan presidensial threshold ini harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan keseimbangan politik hukum penyederhanaan partai dan perlindungan hukum terhadap keragaman politik, sehingga dengan adanya hal tersebut maka dapat diterapkan penerapan presidensial threshold di Indonesia kali ini. Oleh karena itu, kami secara tegas, lugas, dan mantap dari sudut pandang pro mendukung penuh mosi perdebatan kali ini. Sekian, lawan berdebat adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan Juri yang terhormat dan arif bijaksana yang kami muliakan, serta pemerhati hukum yang kami banggakan. Saya, Ivan Mandala Putra, sebagai pembicara ketiga akan memberikan sudut pandang kontra dalam mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya negara Indonesia menganut sistem trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk saling melakukan check and balances guna mewujudkan keseimbangan antar kekuasaan negara tersebut dan mencegah terjadinya kekuasaan negara secara absolut. Dalam kekuasaan eksekutif yang mana menganut sistem presidensial di Indonesia dikepalai oleh seorang presiden, yang mana dalam pergantian setiap 5 tahun sekali dilaksanakan pemilihan umum dengan menerapkan sistem presidensial threshold sebagaimana pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mensyaratkan bagi partai politik maupun partai politik untuk dapat mengusungkan calon presiden maupun calon wakil presiden dengan syarat menduduki jumlah kursi 20% di DPR maupun telah memperoleh jumlah suara sah secara nasional 25%. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana konsepsi kedaulatan rakyat sebagai perwujudan demokrasi, pasal 1 ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, apabila sistem presidensial threshold di Indonesia diterapkan, maka akan menyalahi konsepsi daripada demokrasi kedaulatan rakyat tersebut. Mengapa? Karena yang pertama, Profesor Jimli Asidik mengatakan bahwasanya konstitusi merupakan batasan kekuasaan, yang mana dalam hal ini lembaga legislatif dan juga eksekutif merupakan lembaga yang berbeda yang memiliki tugasnya masing-masing. Apabila dalam hal pencalonan presiden sebagai lembaga eksekutif dicampur tangani oleh kekuasaan legislatif berupa perolehan jumlah kursi 20% di DPR, maka hal tersebut merupakan intervensi politik dari lembaga legislatif terhadap pencalonan presiden sebagai lembaga eksekutif, dan hal tersebut akan menyalahi aturan sistem presidensial di Indonesia.
Lalu yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya pasal 6A UUD 1945 tidak mensyaratkan secara jelas, tidak membunyikan pasal secara jelas mengenai sistem presidensial threshold di Indonesia, yang mana seharusnya batasan ambang batas penerapan sistem presidensial threshold diterapkan atau dimaktubkan di dalam konstitusi sebagai batasan tersebut. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya sistem presidensial threshold merupakan tiket gratis bagi partai politik dominan untuk menjegal partai politik baru maupun partai politik yang minim akan suara. Hal tersebut tentunya sangat menyalahi prinsip demokrasi yang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat maupun partai politik untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presidennya masing-masing. Dan hal tersebut sangat menyalahi aturan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak yang sama dalam pemerintahan, dan juga menyalahi aturan pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengenai hak untuk memilih dan dipilih. Lalu yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya sistem presidensial threshold sangatlah bermasalah, terbukti dari banyaknya aduan masyarakat melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penerapan sistem presidensial threshold. Namun nyatanya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan dalih legal policy antara pemerintah dan DPR untuk membuat kebijakan politik hukum di Indonesia, yang mana justru hal tersebut akan membuat oligarki kekuasaan, yang mana kekuasaan akan dipimpin oleh sekelompok elit politik, yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi justru sebagai the guardian of oligarki, bukan lagi sebagai the guardian of constitution. Lalu yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya sistem presidensial threshold akan membuat perpecahan, polarisasi dan politisasi di lingkungan masyarakat. Terbukti dengan tahun 2019 bahwa dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden terpecah belah masyarakat Indonesia ke dalam dua kubu. Hal itu merupakan implikasi dari penerapan sistem presidensial threshold di Indonesia. Raden Muhammad Mihradi selaku pengamat politik mengatakan bahwasanya sistem presidensial threshold haruslah dihapuskan guna membangun kesehatan politik agar terbangun secara optimal. Maka dari itu gagasan yang ditawarkan dari sudut pandang kontra memberikan gagasan untuk membatalkan atau mencabut sistem presidensial threshold di Indonesia guna mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.